Oke. Selamat pagi Pak Payan dan teman-teman sekalian, saya Chandra Molisak dan Giovanni. Kami akan mempresentasikan tentang dampak kerjasama ekonomi Indonesia-Amerika Serikat. Nah, jadi pertama-tama, apa itu Amerika Serikat? Amerika Serikat adalah negara dengan GDP terbesar di dunia, yaitu 21,43 triliun US dollar. Ini juga negara pengimpor terbesar dunia sekaligus pengekspor terbesar kedua. Dia punya populasi 4,2% dari dunia, terus memegang 29,4% total kekayaan dunia. Amerika juga negara dengan militer terkuat dunia, itu dengan belanja militer sebesar sepertiga dari total kemiliteran dunia di depan Rusia dan Tiongkok, Cina. Terus ya Amerika sebagai negara yang memiliki penduduk dari latar belakang beragam-ragam etnis, ya Amerika dalam segi apapun ini merupakan salah satu negara terkuat dan menjadi partner ekonomi tujuan negara manapun. Oke, salah satu bentuk kerjasama antara Indonesia dan Amerika itu pertama adalah USAID. USAID adalah United States Agency for International Development, agensi independen dari pemerintah federal yang bertanggung jawab dalam menyalurkan dana pembangunan, dana bangun negara gitu. Mereka punya budget di atas 27 miliar dolar Amerika Serikat. Ini jadi USAID ini lembaga bantuan terbesar di dunia dan bernilai dari setengah jumlah total bantuan luar negeri pemerintah negara Amerika Serikat yang terbesar di dunia. Kemudian fokus USAID ya sebagai bantuan luar negeri, terutama pembangunan sosial ekonomi jangka panjang. Nah, USAID sendiri untuk perkembangan negara seperti Indonesia dalam mencapai pembangunan sosioekonomi mandiri, USAID itu membantu Indonesia dalam mengelola sumber daya negara Indonesia juga. Bantuan USAID itu termasuk dalam nasihat teknis, pelatihan, beasiswa komoditas, bantuan keuangan dan lain-lain dari hibah, kontrak. Nah, dari situ USAID menjalankan sumber daya teknis dari swasta, lembaga lainnya ataupun universitas dan lembaga swadaya masyarakat lainnya. Manfaatnya ya selain meringankan beban internal, ya USAID pastinya akan menggenjot komponen sosioekonomi negara tersebut. Kemudian ada kerjasama lain yaitu AFS Intercultural Programs. AFS ini menanggapi kebutuhan dunia yang semakin kompleks, itu mereka kayak lembaga kerjasama yang tapi berfokusnya dalam pendidikan. Dia tuh selain bekerja sama Indonesia, itu bekerja sama 45 lebih negara di dunia, lebih ke program pembelajaran antar budaya yang mengubah hidup dan gratis. Nah, AFS sendiri itu seperti memberikan siswa kesempatan untuk menjadi warga global dalam menempuh pendidikan di berbagai negara, dengan fokus utama ya untuk belajar perdamaian dan mengerti bahwa dunia itu terdiri dari orang yang beragam. Jadi saling mengerti lah antar manusia gitu. Jadi membangun dunia lebih baik. Dan AFS lebih menekankan kayak pendidikan yang agar memperbaiki ketidakadilan dan intoleransi. Nah, apa dampak dari AFS ini sendiri? Dampak dari AFS Intercultural Programs ini? Yang ditawarkan program ini adalah pendidikan, suatu bentuk ya kurang lebih pendidikan dan investasi jangka panjang kepada sumber daya manusia dari suatu negara. Karena kalau berkembang pendidikannya berarti bisa semakin maju negaranya. Kemudian ya dengan adanya program AFS ini yang ada pertukaran ke Jepang, ke Amerika Serikat misalnya, ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kualitas dirinya. Kalau dia kalau siswa mengembangkan kualitas diri sendiri, berarti kan dia menjadi sumber daya manusia yang bermanfaat dan bisa memajukan negaranya. Kemudian ya dalam segi penduduk ya kalau semakin berkualitas penduduknya berarti nilai gajinya bisa semakin tinggi, berarti menggenjot pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Ya tidak terlepas dari Indonesia. Itu ada grafiknya real wage rate dibandingkan sama education begitu. Yang selanjutnya ada Indonesian Infrastructure Memorandum of Understanding atau MOU. Amerika Serikat dan Indonesia menandatangani MOU untuk memperkuat pembiayaan infrastruktur dan kerjasama pembangunan pasar. MOU tersebut bertujuan untuk memperkuat kerjasama dan fasilitasi kolaborasi antar Kementerian Indonesia dan Departemen Keuangan Amerika Serikat dalam isu katalisator modal swasta dan memfasilitasi pengembangan pasar keuangan untuk mendukung investasi di bidang infrastruktur. Indonesia dan Amerika Serikat juga menandatangani perjanjian senilai 750 juta US dollar untuk membiayai proyek perdagangan dan infrastruktur seiring upaya kedua negara untuk memperkuat hubungan ekonomi.
MOU tersebut akan semakin memperkuat kemitraan ekonomi antara Indonesia dan AS sebagai bagian dari upaya memperluas kerjasama di bidang investasi, pengadaan barang dan jasa. Perjanjian tersebut juga bertujuan untuk memperluas kesempatan bagi kedua negara untuk bekerja sama dalam proyek pemerintah dan untuk pengembangan bisnis di antara bidang infrastruktur, transportasi, dan energi. Dalam program tersebut, Indonesia dapat mengekspor 3.572 jenis produk ke AS tanpa tarif. Sejauh ini, negara baru mengekspor 729 produk unggulan tersebut. Dalam kunjungan para petinggi Indonesia itu, Amerika Serikat menawarkan kerjasama dengan negara itu dalam produksi vaksin. Yang selanjutnya ada Millennium Challenge Corporation atau MCC. MCC memberikan hibah berbatas waktu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat lembaga. Investasi ini tidak hanya mendukung stabilitas dan kemakmuran di negara mitra, tetapi juga membantu relasi luar negeri Amerika Serikat. MCC telah menyalurkan hibah kompak senilai 11,2 miliar US dollar bagi 27 negara yang berkomitmen pada tata pemerintahan yang baik atau good governance, kebebasan ekonomi, dan investasi pada warga negaranya. MCC memegang prinsip country-led solution dan country-led implementation, sehingga negara pelaksana hibah memiliki keleluasan dan wewenang untuk mengidentifikasi masalah dan solusinya, serta mengembangkan dan melaksanakan programnya. Next. MCC bermitra dengan Indonesia untuk melaksanakan program 5 tahun senilai 474 juta US dollar yang diinvestasikan dalam Green Prosperity, kesehatan dan gizi untuk masyarakat, serta modernisasi dan sistem pengadaan negara. Green Prosperity Project bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi melalui pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil, dengan memperluas energi terbarukan dan mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis lahan, dan meningkatkan praktik penggunaan lahan pengelolaan sumber daya alam. Program 55 juta US dollar di Indonesia juga diadakan untuk mengurangi korupsi dengan memperkuat beberapa lembaga anti korupsi utama, termasuk Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan untuk meningkatkan tingkat imunisasi melalui penyertaan sistem pengawasan imunisasi yang terdesentralisasi dan berkelanjutan. Ya, sekian dari presentasi kami. Kami mengharapkan Bapak dan teman-teman sekalian dapat mengambil hikmah dari presentasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.